Pada malam hujan deras di sebuah desa kecil dekat Yogyakarta, ayahku menatapku dengan pandangan dingin dan berkata tegas, "Kamu sudah tidak ada lagi bagi keluarga ini." Aku baru saja berusia 14 tahun, tubuhku masih gemetar karena ketakutan saat aku mengakui bahwa aku mencintai seorang laki-laki di sekolah. Kata-kata itu seperti pisau yang menusuk dada, membuat dunia runtuh dalam sekejap. Ibu hanya menangis di sudut ruangan tanpa berani membela, kakakku menunduk malu. Malam itu, aku dikirim keluar rumah dengan hanya tas kecil berisi pakaian dan sedikit uang. "Jangan pernah kembali," kata ayah sebelum pintu ditutup rapat. Aku berdiri di jalan gelap, air mata bercampur hujan, bertanya-tanya apa yang akan terjadi padaku selanjutnya. Langkah kakiku terasa berat saat aku berjalan menuju terminal bus, meninggalkan segala kenangan masa kecil yang kini hancur berkeping-keping. Di dalam bus menuju Jakarta, aku duduk di kursi paling belakang, memeluk tasku erat-erat sambil memikirkan bagaimana aku bisa bertahan sendirian di kota besar yang asing. Malam berganti pagi, dan ketika bus tiba di terminal Kampung Rambutan, aku sudah tidak punya tujuan jelas. Aku berjalan tanpa arah di antara kerumunan orang, perutku keroncongan, tapi yang lebih sakit adalah hati ini yang terus bertanya, mengapa aku harus dilahirkan seperti ini? Beberapa hari pertama aku tidur di taman kota, mencari makanan dari sisa-sisa pedagang kaki lima. Aku bekerja serabutan, membersihkan mobil di pinggir jalan, menjual koran, apa saja agar bisa makan. Setiap malam, aku merenung di bawah jembatan, merasa dunia ini terlalu kejam bagi orang seperti aku. Tapi di tengah kesepian itu, aku bertemu dengan Pak Hadi, seorang pedagang kecil yang melihat aku sedang kelaparan. "Kamu dari mana, Nak?" tanyanya dengan suara lembut. Aku ceritakan sedikit, tanpa menyebut alasan utama. Pak Hadi mengajakku tinggal di gudang kecil di belakang tokonya. "Di kota ini banyak orang yang kehilangan rumah, tapi jangan menyerah," katanya. Hari-hari berlalu, aku mulai belajar mandiri, belajar membaca buku pinjaman dari perpustakaan kota, dan perlahan mulai memahami bahwa identitasku bukanlah kutukan. Tapi setiap kali melihat foto keluarga yang kusimpan, rasa sakit itu kembali. Aku berjanji pada diriku sendiri, suatu hari nanti aku akan kembali, bukan sebagai anak yang lemah, tapi sebagai pria yang berdiri tegak. Di usia genep belas tahun, aku sudah bekerja paruh waktu di sebuah KAI kecil di kawasan Senayan. Teman-teman kerjaku mulai curiga kenapa aku tidak pernah bicara tentang keluarga. "Rian, kamu ini seperti anak hilang," goda seorang rekan bernama Sinta. Aku hanya tersenyum, menyembunyikan luka di dada. Malam-malam aku belajar desain grafis dari buku bekas, bermimpi suatu hari bisa punya pekerjaan yang layak. Tekanan dari dalam diri semakin kuat, aku sering bertanya-tanya, apakah aku pantas hidup bahagia? Tapi langkah demi langkah, aku mulai menemukan kekuatan. Saat ulang tahun ke-18, Pak Hadi memberiku kesempatan lebih besar, meminjamkan uang untuk kursus komputer. Itulah awal dari segalanya. Aku bekerja keras, belajar malam hari, dan perlahan nama kecilku mulai dikenal di kalangan kecil desainer relance. Tapi di balik kesuksesan kecil itu, bayang-bayang keluarga selalu menghantui. Aku masih merasa tidak lengkap, seperti ada bagian diriku yang hilang selamanya. Tahun-tahun berlalu dengan cepat di Jakarta yang tak pernah tidur. Di usia 20 tahun, aku sudah menjadi desainer grafis relance yang cukup dikenal di kalangan startup kecil. Kantor kecilku di sebuah kosan sederhana di Tebet selalu penuh dengan layar laptop dan sketsa-sketsa. Aku bertemu dengan banyak orang baru, tapi jarang yang benar-benar masuk ke dalam hidupku. Hingga suatu hari, di sebuah acara networking di kawasan Sudirman, aku bertemu dengan Dika. Dia adalah seorang akuntan di perusahaan media, pria Indonesia asli dengan senyum hangat dan mata yang penuh pengertian. "Kamu Rian ya? Desainmu keren bro," katanya sambil menjabat tanganku. Percakapan kami mengalir begitu saja, dari pekerjaan hingga mimpi-mimpi kecil.
Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, aku merasa ada seseorang yang melihatku apa adanya. Kami mulai sering bertemu, makan malam di warung tenda, jalan-jalan di taman kota. Dika tidak pernah menekan, dia hanya mendengarkan ketika aku akhirnya bercerita tentang keluargaku. Kamu kuat, Rian. Banyak orang tidak bisa bertahan seperti kamu, katanya suatu malam di tepi sungai Ciliwung. Persahabatan kami perlahan berubah menjadi sesuatu yang lebih dalam, tapi kami menjaganya tetap murni, penuh pengertian dan dukungan. Di sisi lain, aku juga berteman dengan seorang pria bernama Andi, rekan kerja yang straik tapi sangat terbuka. Andi menjadi kakak bagiku, mengajarku cara menghadapi prasangka di lingkungan kerja. Kalau ada yang ngejek, abaikan saja. Hidupmu bukan untuk mereka, katanya. Tapi tidak semua berjalan mulus. Suatu hari, sebuah proyek besar dari klien korporat hampir gagal karena rumor tentang orientasiku bocor. Bos klien itu menelepon marah, kami tidak mau kerja sama dengan orang seperti kamu. Aku merasa dunia runtuh lagi, mirip malam di usia 14 tahun. Malam itu, Dika datang ke kosanku memelukku tanpa kata. Kita hadapi bersama, bisiknya. Itu memberiku kekuatan untuk bangkit. Aku memutuskan untuk mendirikan studio desain sendiri, kecil tapi mandiri. Dengan bantuan Andi dan Dika, bisnis mulai berkembang. Pelanggan datang dari mana-mana, dan aku mulai merasakan kebebasan yang selama ini kurindukan. Tapi di dalam hati ada luka lama yang belum sembuh. Aku sering mimpi buruk tentang ayahku, tentang kata-kata tidak ada lagi. Ibu sesekali mengirim pesan singkat lewat nomor lama, tapi aku tidak pernah balas. Aku takut jika kembali, semuanya akan hancur lagi. Di usia 24 tahun, studio kecilku sudah punya 3 karyawan. Kami menangani proyek nasional, logo untuk brand lokal yang sedang naik daun. Keberhasilan itu terasa manis, tapi ada rasa hampa. Dika selalu ada di sisi, mendukung tanpa pamrih. Kami pergi liburan ke Bandung, duduk di tepi danau Situpatenggang, berbagi cerita tentang masa depan. Suatu hari, kamu harus makan keluargamu, Rian. Bukan untuk mereka, tapi untuk dirimu sendiri, katanya. Kata-kata itu tertanam dalam, tapi aku belum siap. Tekanan masyarakat masih ada, tetangga kosan kadang bergosip, tapi aku belajar mengabaikan. Persahabatan dengan Andi semakin kuat, dia bahkan memperkenalkanku dengan komunitas kecil yang saling mendukung tanpa dramatis. Hidup mulai terasa seimbang, tapi aku tahu perjalanan ini belum selesai. Suatu sore, telepon dari nomor tak dikenal berdering. Rian, ini ibu. Ayah sakit parah. Hanya itu, lalu sambungan terputus. Dunia seolah berhenti. Aku duduk termenung di depan laptop, pesan dari ibu itu menggema di kepala. Setelah bertahun-tahun diam, kenapa sekarang? Dika melihat kegelisahanku, kamu harus pulang, Rian. Ini kesempatan untuk menutup luka. Aku ragu, tapi akhirnya memutuskan pergi ke Yogyakarta sendirian. Di desa itu, rumah lama masih berdiri, tapi terlihat lebih tua. Ayahku terbaring di rumah sakit kecil, tubuhnya lemah karena stroke. Ibu menyambutku dengan tangis, kamu pulang, nak. Kakakku berdiri di sudut, wajahnya penuh penyesalan. Tapi ayah hanya menatapku dingin, tidak berkata apa-apa. Aku tinggal seminggu membantu urusan rumah, tapi luka lama terbuka lagi. Kamu masih seperti dulu, kata ayah suatu malam dengan suara lemah. Aku keluar rumah, berjalan di sawah yang dulu jadi tempat bermainku. Di sana aku bertemu teman masa kecil yang kini sudah menikah, punya anak. Kamu sukses di Jakarta ya? Tapi desa ini masih sama, orang-orang masih bicara tentang kamu, katanya hati-hati. Kembali ke Jakarta, aku cerita semuanya pada Dika. Mereka tidak berubah, tapi aku yang harus berubah, kataku. Hubunganku dengan Dika semakin dalam. Kami pergi ke Bali untuk liburan, duduk di pantai Kuta saat senja, berpegangan tangan tanpa kata.
Aku mencintaimu apa adanya, katanya, dan itu cukup untuk menyembuhkan sebagian luka. Bisnis studio berkembang pesat, kami dapat kontrak besar dengan perusahaan multinasional. Aku merekrut lebih banyak tim, termasuk Andi yang keluar dari pekerjaan lamanya untuk bergabung. Tapi di tengah kesuksesan ada cobaan baru. Seorang klien penting mundur karena mendengar gosip dari kompetitor. Kami tidak nyaman dengan gaya hidupmu, katanya langsung. Aku marah, tapi Dika mengingatkanku, ini ujian, buktikan mereka salah. Aku bekerja 2 kali lipat, menciptakan kampanye yang sukses besar. Media lokal mulai memberitakan studio kami sebagai contoh startup muda yang inovatif. Nama Rian Wijaya mulai dikenal. Tapi di balik itu, krisis identitas masih ada. Aku sering ikut seminar tentang kesehatan mental, belajar bahwa banyak pria seperti aku di Indonesia mengalami hal serupa. Andi menjadi sahabat sejati, kamu bukan sendirian, bro. Suatu hari ibu menelepon lagi. Ayah ingin bertemu. Dia sering menyebut namamu. Aku kembali ke desa, kali ini dengan Dika. Kami tidak bilang siapa dia, hanya teman. Ayah melihatku dengan mata yang berbeda, mungkin karena mendengar kesuksesanku dari tetangga. Kamu sudah besar, katanya pelan. Tapi belum ada permintaan ma. Pulang ke Jakarta aku merasa lebih kuat. Hubunganku dengan Dika semakin kokoh, kami merencanakan masa depan bersama, mungkin membuka cabang studio di Surabaya. Tapi bayang-bayang keluarga masih mengganggu mimpi. Aku mulai menulis jurnal, menuangkan semua perasaan dari hari disuruh pergi hingga sekarang. Itu menjadi terapi terbaik. Di usia 27 tahun, aku diundang bicara di konferensi desain nasional di Jakarta. Di panggung, aku cerita singkat tentang perjalananku tanpa menyebut detail pribadi. Tepuk tangan meriah, tapi di dalam hati, aku tahu perjalanan sejati masih panjang. Dika menunggu di belakang panggung, memelukku erat. Kamu hebat. Kata itu membuatku yakin aku bisa menghadapi apapun. Kesuksesan terus mengalir, tapi ujian terberat datang tanpa diduga. Seorang mantan rekan kerja yang iri menyebarkan berita bohong di media sosial tentang hidup pribadiku. Rian Wijaya, desainer sukses yang sembunyikan identitas asli, tulisnya. Komentar banjir, sebagian mendukung, sebagian menghujat. Bisnis sempat goyah, beberapa klien mundur. Aku merasa kembali ke usia 14 tahun, ditolak dunia. Dika berdiri di sisi, kita lawan ini bersama. Andi membantu mengumpulkan bukti, kami laporkan ke polisi atas pencemaran nama baik. Proses hukum panjang, tapi itu mengajarkanku banyak tentang ketabahan. Di tengah itu, aku memutuskan untuk terbuka lebih luas, ikut podcast kecil tentang perjuangan identitas di Indonesia. Aku bukan ancaman, aku hanya ingin hidup normal, kataku di depan mikron. Tanggapan positif datang dari banyak orang, termasuk anak muda yang merasa sama. Bisnis pulih bahkan lebih besar. Tapi di rumah ada masalah baru. Pak Hadi, orang yang dulu menolongku, sakit parah. Aku merawatnya di rumah sakit, mengingat semua bantuannya. Kamu sudah seperti anakku, Rian, katanya sebelum meninggal. Kehilangan itu membuatku sadar, keluarga bukan hanya darah. Dika dan Andi menjadi keluarga pilihanku. Suatu malam, Dika mengajak bicara serius. Aku ingin kita tinggal bersama, Rian. Bukan sembunyi lagi. Kami pindah ke apartemen kecil di Kemang, hidup sederhana tapi bahagia. Pagi-pagi memasak bareng, malam bercerita. Tapi keluarga asli tidak pernah jauh dari pikiran. Ibu menelepon lagi, kali ini suaranya putus asa. Ayah stroke lagi, tolong datang. Bisnis keluarga hampir bangkrut. Aku ragu, tapi Dika mendorong, ini saatnya, Rian. Aku pulang dengan mobil mewahku, tanda kesuksesan. Desa itu masih sama, tapi tatapan tetangga berbeda sekarang. Kakakku menyambut dengan pelukan, makan kami, adik. Ayah di rumah sakit, wajahnya pucat.
Saat melihatku, matanya berkaca-kaca. "Rian, kamu datang." Untuk pertama kalinya ada nada memohon. Aku diam mengingat semua malam dingin di Jakarta. Tapi aku tetap membantu membayar pengobatan, bahkan menyarankan cara menyelamatkan usaha keluarga dengan desain baru. Mereka melihat perubahan, melihat pria yang dulu mereka usir kini berdiri tegak. Tapi aku belum siap memakan sepenuhnya. Kembali ke Jakarta, aku cerita pada Dika. Mereka berubah karena uangku, bukan karena aku. Dika memelukku, beri waktu. Konflik batin semakin dalam, aku sering bertengkar kecil dengan Dika karena stres. "Kamu terlalu keras pada diri sendiri," katanya. "Andi datang sebagai penengah, makan mereka untuk damai hatimu." Aku mulai berpikir, mungkin inilah saatnya menghadapi masa lalu. Bisnis terus tumbuh, kami buka cabang di Surabaya. Di sana, aku bertemu komunitas yang lebih besar, belajar bahwa perjuangan ini milik banyak orang. Tapi puncaknya datang saat ibu datang ke Jakarta tanpa pemberitahuan. "Ayah ingin minta ma langsung," katanya. Aku membawa mereka ke apartemen, memperkenalkan Dika sebagai pasanganku. Suasana tegang, tapi tidak ada teriakan. Ayah menunduk, "Kami salah, Nak. Kamu tetap anak kami." Kata-kata itu seperti air dingin di luka lama. Aku menangis malam itu, Dika memegang tanganku. Perjalanan ini mengajarkan banyak tentang pengorbanan dan pilihan. Setelah pertemuan itu, keluargaku mulai berubah perlahan. Ayah pulih, bisnis kecil mereka bangkit berkat saranku. Kakakku sering datang ke Jakarta belajar dari studionku. Tapi aku masih menjaga jarak, takut luka lama terbuka lagi. Dika menjadi penopang utama, kami merencanakan liburan ke Bali untuk merayakan ulang tahun hubungan kami yang kelima. Di pantai Sanur, saat matahari terbit, Dika berlutut, "Rian, maukah kamu bangun setiap hari bersamaku?" Bukan cincin, tapi janji sederhana yang membuatku menangis bahagia. Kami peluk erat, angin laut menyaksikan. Kembali ke Jakarta, aku putuskan untuk memakan keluarga sepenuhnya. Aku undang mereka ke acara pembukaan cabang baru di Surabaya. Di sana, ayah berdiri di panggung kecil, anakku Rian mengajarkan kami arti keluarga sejati. Tepuk tangan meriah, tapi yang terpenting adalah pelukan ibuku. "Andi menjadi saksi, kamu sudah selesai dengan masa lalu, bro." Bisnis berkembang pesat, studio kami jadi salah satu yang terkemuka di Jawa. Aku mulai aktif di komunitas, membantu anak muda yang mengalami hal serupa, memberikan beasiswa kursus desain. Dika mendukung penuh, kami tinggal bersama dengan bahagia. Tapi ada satu konflik terakhir. Seorang kerabat jauh dari desa datang, menuntut bagian dari kesuksesanku, mengancam akan sebarkan rahasia lagi. Aku hadapi langsung, "Hidupku milikku, bukan untuk kalian jual." Dengan bantuan pengacara, masalah selesai. Itu menguatkan aku lebih lagi. Di usia 28 tahun, aku merasa lengkap. Keluarga sekarang datang berkunjung rutin, menerima Dika sebagai bagian dari kami. Ayah bahkan bilang, "Makan ayah yang dulu buta." Kata itu menyembuhkan segalanya. Kami buat tradisi baru, kumpul keluarga setiap lebaran di Jakarta, dengan semua cerita dan tawa. Perjalanan dari anak yang tidak ada menjadi pria yang dicari-cari membuatku sadar, hidup penuh pilihan. Tapi di hati aku tahu pengampunan adalah hadiah terbesar. Dika dan aku sering duduk di balkon apartemen memandang lampu kota. "Kamu adalah rumahku," kataku padanya. Dia tersenyum, "Dan kamu adalah kekuatanku." Andi tetap sahabat terbaik, sering ikut liburan kami. Hidup terasa sempurna, tapi aku ingat, perjuangan tidak pernah benar-benar berakhir, hanya berubah bentuk. Tahun ke-30 datang dengan damai. Studio kami sudah punya cabang di 3 kota, karyawan puluhan orang. Keluargaku kini bangga, ibu sering cerita pada tetangga desa tentang anakku yang sukses. Ayah pulih total, bisnis mereka stabil.
Tapi yang paling indah adalah melihat Dika diterima sepenuhnya. Kami merayakan hari jadi dengan makan malam keluarga besar, termasuk Andi dan pasangannya. Tawa memenuhi ruangan, cerita lama diceritakan ulang tanpa rasa sakit. Aku berdiri di balkon, memandang langit Jakarta, mengingat malam hujan di usia 14 tahun. Semua pilihan, pengorbanan, dan kebangkitan membawaku ke sini. Dika mendekat, memeluk dari belakang. Kamu sudah sampai, sayang. Ya, aku sudah sampai. Tapi perjalanan ini mengajarkan bahwa cinta, persahabatan, dan keluarga bisa saling menyembuhkan jika kita berani memilih. Suatu hari, aku kembali ke desa sendirian, duduk di sawah lama, meletakkan bunga untuk kenangan. Terima kasih atas pelajaran, bisikku pada angin. Kembali ke kota, hidup berlanjut dengan penuh syukur. Aku mulai menulis buku tentang perjalananku bukan untuk terkenal, tapi untuk membantu orang lain. Dika membaca draft pertama, ini akan menyentuh banyak hati. Andi setuju, kamu sudah jadi inspirasi. Keluarga mendukung penuh, ayah bahkan minta salinan untuk dibaca. Semua momen kecil, seperti sarapan bersama Dika atau obrolan malam dengan ayah ya telepon, menjadi harta. Aku sadar identitasku bukan lagi beban tapi kekuatan. Di Indonesia yang kompleks ini, kami membuktikan bahwa cinta sejati bisa menang. Tapi di akhir perjalanan panjang ini, aku bertanya pada dirimu, benarkah pengampunan selalu harus diberikan kepada keluarga yang pernah menyakiti, meski mereka sudah berubah? Benar atau salah?